Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa jami'i ulumihi fid dharain amin. Adapun malawak halaman 42 lah, baris ketiga dari atas. Halaman 42 baris ketiga dari atas. Ujar musannif, adapun malawak atau berseluruh, artinya bagagayaan di kita. Bagagayaan, maka jika berlebih-lebihan padanya, pada melawak itu, yaitu tujuannya cuma membanyakan dia akan tertawa. Tujuannya cuma sekadar membanyakan tertawa. Kadada visi misinya tuh kadada. Kada jelas apa yang hendak ditarget tuh, nah kadada. Targetnya cuma supaya tertawaan, yang ujung-ujungnya lupa lawan Allah. Hanya sekadar tertawa, bahkan menertawakan aib kawan yang ditawakan. Nah itu kada bagus. Dan akibatnya mematikan ia akan hati. Jadi tatawa yang kada jelas kemana arahnya, cuma sekadar tatawa yang rami, apalagi mana tatawa akan aib kawan, maka itu mematikan ia akan hati dan menyebabkan ia akan dendam, marah. Nah, pun kawan disambati sarikinya. Nah, memang pamulanya tak kurhing aja, tapi kan tak pikirnya supan. Nah, lalunya timbul dendam dan menghilangkan akan keadaan ditakuti. Nah, tulisnya di bawah, menghilangkan wibawa. Jadi orang yang balawak-lawakan kada jelas napa tujuan, dan yang balawak serta orang yang dibawahinya tatawaan itu lupa lawan Allah, itu cuma menghilangkan wibawa. Jadi yang balawaknya hilang wibawa, yang tatawannya pun hilang wibawa. Sesungguhnya telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tumari akhaka, tu fi'il amar, fi'il nahi, la tumari akhaka wa la tumazihu, wa la tumazihuhu atau wa la tumazihu. Artinya jangan membantahi, di bab yang berbantah-bantahan lah. Jangan membantahi engkau akan saudara engkau, di bab yang sebelumnya. Nah, yang dibahas di sini, dan jangan engkau malawak dengan cara menyebut kekurangan kawan. Itu maksudnya lah. Keterangan tafsirnya tuh kayak gitu. Jangan engkau malawak dengan cara menyebut kekurangan kawan dan berseluruh dengan dia. Arti berseluruh itu bagagayaan yang kadada jadi hikmah, bahkan melahirkan dendam. Itu kada boleh nang kayak itu. Tapi kalau tatawa tadi ada hikmahnya, bahkan melahirkan ilmu yang manfaat, itu kada apa-apa nih itu. Bagus saja. Dan zagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innar rajula la yatakallamu bil kalimati yudhika biha julasa'ahu fayahwi biha ab'ada minas suraya. Artinya bahwasanya ada seorang laki-laki Nabi, sesungguhnya dia berkata-kata, maksudnya malawak-lawak nih, dengan satu perkataan yang lucu, yang menjadikan dia perkataan tersebut dengan dia tadi, dengan perkataan itu orang tadi menjadikan tertawa-tawa sekalian yang duduk sertanya. Tatawaan, kisah kada jelas yang dikisah aib kawan, bisa kawannya tuh ada hadir di situ atau kada ada. Kisah kan tahu lah tadi aja. Aku mah hintipakan si Anu aja. Nyahartan Mbak Anu bininya aja hintipakan, jago nang hari aja. Kisahkan tatawaan. Nah, ini kan udah bagus nang itu. Kaina kisah kayak ini sampai kena kanunya dihintipakan jadi itu. Nah, lalu timbul kena dendam sarik. Nah, ini nih yang tertawa yang dilarang nih. Tertawa yang dilarang, jual kawan sepung bujur kah aja. Kayak apa ganalnya aja. Ujar yang ini nih. Misal kayak itu tuh. Jadi kan mengisahkan aib kawan darahnya amun ganal kan ada kurang lebih. Hai aja halus bener. Pun kawan tuh itu hidupnya aja, hidupnya kayak ini aja. Hah, gue ketawaan. Nah, karena sampai itu ke telinga yang dihintipakan tadi. Lalu sariknya bungol. Nah, ya kan?
Nah ini yang tatawa yang kada bagus, kada jadi hikmah malah jadi dosa. Maka jasidin sesungguhnya bila orang tuh duduk lalu bapandir berkisah-kisah mengisahkan yang ujung-ujungnya aib orang supaya tujuan tatawa kakawanannya duduk nih. Nah maka jasidin jatuhlah ia. Arti jatuh itu bertambah jauh dari rahmat Allah dengan sebabnya berkisah-kisah tadi. Maka jauhnya dari rahmat Allah model kayak lebih jauh daripada bintang Kartika. Nah, perumpamaan kita tuh di sini lah. Nah, rahmat Allah tuh kan model kayak bintang Kartika tuh, kita melihat ke langit tuh ada bintang, jauh loh jaraknya lawan kita. Nah, kayak itulah jaraknya kita dengan rahmat Allah waktu itu. Jauhnya tuh model kayak itu, jauhnya perumpamaannya. Artinya bila kita bapandir tujuannya hanya supaya orang tatawaan, kadada yang dituju, kadada hikmah yang diambil, apalagi cenderung mengisahkan aib kawan, itu jadi dosa. Jadi dosa aja kita. Bahkan bukan hanya jadi dosa, jauh dari rahmat Allah. Model kayak jauhnya kita tadi dengan si bintang tadi jaraknya. Ketahuilah olehmu bahwasanya sedikit daripada melawak, artinya bercanda tetapi sedikit, dengan perkataan bisa dengan ucapan tapi kada berlebihan, atau dengan perbuatan tuh sikapkah, perilaku-kah, gaya lucu nih. Nah pada setengah masa, pada sebahagian waktu itu tiada dilarang akan dia. Nah di garis bawahin, kada seluruh lawakan candaan itu dilarang pada sebahagian waktu. Dan asal jangan berlebihan, apalagi yang penting jangan sampai berdusta. Lawan lawak ini nah berdusta, artinya cerita bohong belaka, dusta narnya. Nah tiada dilarang akan dia, bahkan adalah ia harus. Arti harus di sini boleh atau mubah dalam hukum fikih. Nah mubah, jadi hukum asal melawak asal jangan berdusta lah, jangan berdusta, jangan mengisahkan aib orang, itu mubah asal hukum asal. Tapi jadi hukumnya sunnah bila jadi menghibur hati orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Kita datang ke rumah orang alim, apalagi orang wali, lalu kita berkisah rami asal kisah yang berdusta aja, tahibur hati sidin, mau ganal benar pahalanya. Nah ini yang dimaksud idkhalu surur fi qalbil mu'min ibadatun. Idkhalus sururi fi qalbil mu'min. Qalbil mu'min ini di hati orang yang beriman, orang soleh. Kalau kita asal berkisah, asal kisah-kisahnya jangan yang berdusta aja, jangan mengarado. Tatawa sidin ganal benar pahalanya. Ganal pahalanya. Apalagi orang wali. Orang wali itu ganal sandangan berat. Jadi kawa kita melucu akan sidin kecil tertawa, nah itu luar biasa. Nah jadi kadang jasidin pada satu masa, pada satu waktu, sebagian waktu nih itu boleh hukumnya, kadang yang dilarang tuh. Nah, asal jangan berdusta lah. Istimewa apakan lagi itu maksudnya. Apakan lagi jika bercanda-canda itu dengan kanak-kanak, maksudnya dengan anak kita seorang. Jangan seharian semalaman tegang lawan anak, merangut di muha. Yang anak melihat kada kepingin lagi melihat, asal ngalih baparak lawan abah. Dan perempuan maksudnya istri kita. Nah jadi di rumah nih tuh bagus saya bagegayaan yang menghibur hati, tatawaan. Nah bagus nah itu, jadi menghibur hati anak, menghibur hati bini. Karena kenapa tuh membaikkan akan hati, tulis di bawah membaikan, menghibur akan hati mereka itu. Nah, menghibur akan hati mereka itu. Jadi kita apalagi bakal keluarga, apalagi bakal kawanan, itu jangan juga terlalu tegang. Ada kalanya kita bagayaan. Ini dicontohkan oleh Rasulullah dan dicontohkan oleh bubuhan wali-wali Allah. Nah, pianlah. Jadi Nabi itu yang paling banyak takurihing di antara sahabat-sahabat itu Nabi itu. Bahkan Nabi kadang takurihingnya sampai tertawa menggelagak sampai kelihatan garahamnya. Tapi bukan tarikh sejarah tuh. Nah, jadi Nabi itu bukan yang tegang, kan ada juga wayahnya rami bercanda.
Nah, coba kalau kita misalnya kan cakai ibarat di kelas tuh, gurunya sudah muha kada bungas. Misal nih, parangutan pulang pamamayan, mulai awal tahun ajaran sampai belulusan kelas 6 ada suah melecin cinta kurihing. Tang merangut ya harus misal nih, kan kada bagus nang kayak itu. Maka bila ajar jun aja. Takutan kita ya kalau enggak itu. Nah, coba pun gurunya senyum, bisa bergaya, memberi pengalaman duit, mah ngomong benar kita. Hah? Ya kalau jadi ketujuh, kan anak-anak ketujuhnya. Nah, sebab jar guru bahari hati ini bila sudah tegang, ilmu tuh ada mau masuk. Buat gembira dulu hati, hanya masukkan pelajaran. Itu jar guru sekumpul tuh. Ulah hati itu gembira dulu, hanya masukkan pelajaran. Jadi ilmu tuh masuk. Hati itu nang kayak ini nah, nang kayak rinjing. Bila hatinya dalam keadaan sedih, tegang, rinjing tata lungkup, berarti je banyu kada masuk. Tapi mun hatinya gembira, himung, rinjing nang kayak ini nah, berarti je banyu. Nah, manahan lawan ilmunya meresap, artinya menyandang lawan ilmu, atau mau menangkap lawan ilmu. Nah, dipadahkan apalagi lawan anak bini di rumah jasidin. Sesungguhnya diceritakan akan dasar yang demikian itu, dalilnya nih napa? Yaitu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang kisah semalam yang tadi itulah Nabi menyuruh yang tatawan kada bagus bila isi ceritanya berdusta, mengisahkan aib orang, kada ada tujuan untuk supaya mendekatkan diri kepada Allah, menambah ilmu, nah itu yang dilarang. Tapi kalau nyani nipang menghibur hati supaya ilmu itu masuk, nah itu boleh. Nah pada dasarnya nah, dasar yang demikian itu yaitu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tetapi bersabda iya. Nah Nabi bersabda, ini la amzahu wa la aqulu illa haqqa. Nah, artinya bahwasanya aku pun bisa juga bercanda aja Nabi. Aku bisa juga bergagayaan, tapi gagayaan aku ini tiada berkata aku melainkan yang sebenarnya. Kada sampai berdusta. Nah, kada sampai berdusta. Dan bersabda iya Nabi bagi seseorang perempuan yang tua. Nah, ini ada orang bilang kawannya Siti Aisyah bini Nabi. Datang bilang ke rumah bab pandiran. Datang Nabi. Lalu ujar Nabi, siapa nih itu? Orang tua tetangga kita Nabi aja. Nabi datangi, ya Nabi la tadkhulul jannata ajuz. Begaya Nabi. Ya Nabi kada masuk surga orang tua. Orang tua kada masuk surga aja Nabi. Maka Nabi berucap tuh kayak serius kan. Nah, betul Nabi baugah pulang sidin. Kada mengklarifikasi itu kada, langsung baugah. Nah, pang jadi pikiran yang Tuhan ini jadi pikiran benar. Nah, menangis-nangis sidin boleh. Imbah sudah yang keesokan harinya hanyar Nabi klarifikasi. Nah, lawas lu Nabi hanyar mano. Nah, jadi artinya je Nabi kada berkekalan ia tua di dalam surga, hanyar ampih menangis nang situ hadirin nih. Nah, kan bercanda Nabi itu bergaya ya kalau. Nah, gaya Nabi itu kada berdusta tuh, dasar bujur. Itu orang dalam surga tuh kada ada yang Tuhannya. 30-an tuh rata-rata. Paling ulun yang 17 apa? 17 awalan wa akhiran ya. Nah, kada ada yang Tuhannya di surga tuh, yang Tuhan yang asalnya 80 meninggal jadi ba'anum jadi 30-an. Gagah-gagahnya tuh Bang. Nah, itu biniannya lakiannya sama aja, ba'anum barataan aja kita. Artinya sesuai selera tuh. Nah, itu bujur Nabi tuh. Dan cerita Nabi yang bercanda ini, bahkan para sahabat Nabi yang bercanda itu ada di tarikh, silahkan baca pian. Temun kita belajar tarikh cuma ingat Nurul Yakin aja kada tahu kita. Coba baca kitab yang gono-gono, tahu tuh kisahnya. Temun ingat Nurul Yakin sanawiyah aja hanya, apalagi sanawiyah hampir sekolah kada tahu kisahnya. Nah, itu Abu Hurairah yang menggelar tuh Nabi bergagayaan aja tuh. Bergagayaan. Abu Hurairah ini kan ketua ahlu supah. Ketua pubuan para santri, ketua asrama santri lah Abu Hurairah nih. Santri Nabi kurang lebih 70 hikung lah, kadang bertambah kadang berkurang orangnya. Nah,
Jadi kunyuk. Jadi dilihatin Nabi, napang tuh Nabi dibawa pina berlanjut di sini nah. Ini namanya karena pina lanjut dalam sini. Lihat ipang apa aja Nabi itu pina kunyuk. Dilihatin Nabi, kucing. Jangan Nabi nyawan ini abahnya kucing ngalih aja Nabi. Nah, kan bergaya Nabi itu, cuma gayaan Nabi itu bujur. Akhirnya jadi sambatan langsung. Padahal Narsin Abdurrahman, orang jarang ada tahu Narsin Abdurrahman. Terkenalnya asalnya Abah Hirrah. Ya Abah Hirrah. Artinya wahai abahnya si kucing yang seikung dalam sini nah. Cuma karena kucingnya banyak lalu Abu Hurairah. Nah, itu hasil bergayaan aja Nabi itu. Sekalinya jadi sambatan seaslinya salawasan ke yaumil kiamah. Ada sahabat Nabi lah yang Nabi itu bila melihat muha sahabat ini langsung Nabi tertawa saking lucunya. Nah, bila melihat tertawa Nabi nya lucu darahnya. Kalau kada salah Nuaiman itu lucu benar, kelakuannya lucu, ucapannya lucu. Jadi bila Nabi melihat atau kegandangan cerita Nuaiman tertawa Nabi. Nah, suah pernah terjadi ini panjang begisahnya kan, makanya kan dulu kisahkan. Punya kejadian tuh lucu. Lalu Nabi gelagak tertawa sampai kelihatan ini nah geraham Nabi tertawa gelagak Nabi. Nah, jadi bukan hanya tersenyum tertawa Nabi. Nah, imbah nintu setiap ada orang bilang Nabi kisahkan kisah Nuaiman yang lucu tadi nih. Nah, Nabi berkisah supaya yang hadirnya terhibur. Menurut sejarah setahunan Nabi mengisahkan itu aja. Artinya bila ada yang bilang kisahkan kisah si Nuaiman ini nah. Nah, itu anunya tuh. Jadi balu lucu ini asal tujuannya untuk menghibur hati, apalagi yang dihibur orang yang beriman, orang yang lawan Allah Ta'ala dekat, ini ganal pahalanya. Nah, ganal pahalanya. Dahulu lah bahari siapa nih Juntra Lala datang bailang ke rumah guru sekumpul. Nah, apa tujuannya? Cuma satu aja tujuan, menghibur guru sekumpul. Guru sekumpul menerima sedih. Bahkan hasil hiburan Juntrala itu jadi kisahkan di pengajian. Nah, cakanya dilarang kada boleh, kada hakun sih din. Paham lah pian. Nah, gitu. Jadi jar Nabi kada masuk surga perempuan yang tua. Nah, bahkan dijadikan muda, maksudnya kayak itu pada ketika masuk ke dalam surga. Dan diriwayatkan bahwasanya pernah Nabi itu berlomba-lomba. Nah, ini lain ucapan tapi gawian Nabi yang model kayak bagagayaan. Balumba, arti balumba itu balajuan bukah dengan Siti Aisyah bini Sidin. Nah, caka kita di rumah baku kudaan lawan anak, kita jadi kudanya. Amun lawan bini lain lagi, itu kita yang menunggang. Ini mun lawan anak kita yang jadi kuda, anak di belakang. Baku kudaan deh kita. Nah, itu bagagayaan darahnya. Boleh aja Nabi berbukahan lawan Siti Aisyah. Nah, bagagayaan. Boleh aja nang itu ini narnya kan bercanda dari segi perbuatan. Boleh aja. Dengan berlari, nah artinya. Dan bersabda iya Nabi pernah berpandir bagi seorang kanak-kanak, ya Aba Umair, ma fa'alan Nughair. Nah, artinya hai Bapak si Umair, apa memperbuat oleh anak burung cia ini. Nah, burung cia itu burung halus, kecil aja kita orang burung pipit lah modelnya. Jadi kananakan ini, kananakan orangnya sekalinya bermain-mainan lawan burung. Lalu Nabi panggil kayak orang tua, oh Aba Umair aja Nabi. Begaya sini padahal kananakan. Kenapa yang digawi burung cia? Padahal burung cia itu yang dimainakannya oleh si kanakan tadi. Nabi menggayai. Ya Nabi, apa yang digawi burung itu? Padahal harusnya kan apa yang digawi nyawa gitu loh kata. Nah, bergaya Nabi kan anakan yang digaya seden. Nah, itu boleh aja nang kayak itu. Ini contohnya tuh. Caka ibarat kita tuh kan melihat anakan main kalikir. Lalu kita gayai. Nah, cuma bergaya itu sekadarnya aja, yang kada limpat-limpat gitu. Nah, itu boleh aja naranya. Dan lagi bersabda iya. Nah, itulah adalah budak itu bermain iya dengan anak burung cia. Nah, tapi Nabi kada menakuni napa yang nyawa gawi, tapi napa yang burung tu gawi ya Nabi. Nah, itu. Bersabda iya bagi Suhaib radhiyallahu anhu pada ketika memakan tamar oleh Suhaib radhiyallahu anhu.
Nah, Suhaib ini orangnya termasuk lucu juga. Nah, kawan Nuaiman nih orangnya sapa kawanan lah. Jadi ujar si Nabi, "Ataqulu tamra wa anta ramid." Nah, adakah patut engkau makan tamar? Tamar itu kurma pada ketika engkau sakit mata. Nah, Nabi nyawa jangan terlalu banyak makan kurma karena sakit mata aja Nabi. Nah, menggayai itu. Maka bersambah oleh Suhaib, ya Suhaib radhiyallahu anhu, hanya saja aku makan dengan sabalah yang lain Nabi ya Nabi. Nah, artinya kan yang ulun ini memakan, artinya yang lain ulun yang memakan, bergaya sama-sama bergaya sidin. Artinya ada apa-apa mata ulun enggak sakit, tapi memang kurma ini bila berlebihan mata bisa sakit. Nah, jadi ujar padahal Suhaib kan ada banyak juga makan, cuma Nabi menggayai, ya Nabi terlalu banyak lah makan kurma, sakit mata. Jadi ujar yang Suhaib ini ulun yang seikungnya yang memakan kayak ibarat kita anu nih nah. Contohnya lah gaya ini kan secara udah paham tuh. Dalam saruan nih kita makan, nah makan. Sudah makan nih. Sekalinya dianda kopiah di sini sebuting. Nah. Lalu kita satu lagi aja kita. Makanya mau sudah aja. Nih seikungnya nina aja kita. Ah kan bergaya loh kan itu. Kayak itu modelnya tuh. Yang seikungnya ini aja belum dilihat di serba kopiah orangnya di serba kopiah lintuhutnya tuh. Itu kan bergaya aja kan apa nih tuh ada yang sampai yang model kayak yang jadi dosa tuh ada. Suhaib ini pernah digayai oleh Nuaiman. Nah, Suhaib ini nah berjalan ke pasar. Suhaib ini kan sahabat Nabi juga. Nah ini yang dikisahkan lawan Nabi tertawa menggelagak. Suhaib ini jalu lawan si Nuaiman, Nuaiman berjalan sama-sama di pasar. Nuaiman ini berjalan lawan saudara Nuaiman ini mendatangi seorang saudagar yang sugih. Nah, jadi ujar si Nuaiman, ulun ini nah hendak menjual budak. Pian hendakkah menukari budak ulun? Mana orangnya jar saudagar itu nah tuh orangnya tuh nanya. Tunjuknya si Suhaib ini. Padahal Suhaib ini orang merdeka lain budak. Cuma ulun menjual kada terlalu larang 20 dirham aja. Padahal harganya 20 dinar tuh aja. Jar si anu nih 20 dirham aja kada tahu larang benar tuh. Nah, kan apa aja? Nya ada cacat aja. Napa cacatnya aja? Pokoknya bilanya dibawahi, disuruh ditangkap, nya pasti baucap, aku lain budak. Itu cacatnya aja. Ujar si Nuaiman nih. Oh, itu kau kada apa-apa, itu gampang aja tuh urusnya aja. Lalu dijolong, serah terima kan 20 dirham. Ditangkap aja oleh saudagar, saatnya saya bujur baucap. Aku lain budaknya. Nah, kisah akhirnya ini dibawa orang, tapi ditabus oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ditabus, kali pulang 20 dirham. Dikisahkan lawan Nabi, menggelagak Nabi tertawa. Nah kisah ini nah, sepanjang tahun Nabi mengisahkan terus. Lawan bila ada tamu kisahkan Nabi. Nah, itu kisahnya. Hanya saja aku sudahlah. Tidak menjadikan ia akan dia. Nah cuma maka tersenyum oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka yang seumpama yang tersebut tiada mudarat dengan dia. Boleh aja kita bergegayaan, tapi dengan syarat benar, jangan berdusta dan tiada menjadikan ia akan beradat. Arti beradat itu keluar dari kebiasaan yang kepatutan tenang. Nah, artinya sesuai lawan keadaan aja, jangan terlalu limpat di kita. Satu dululah. Adapun memuji, nah ini memuji pulang nih. Ini kan kisah penyakit muntong nih, ya Allah. Memuji, tambahi di situ. Adapun memuji manusia, nah tambahi manusia situlah. Kalau memuji Allah bagus, tambahi di situ. Adapun memuji manusia, maka ada padanya 6 kebinasaan. Kita nih memuji manusia, memuji kawan kah, memuji siapakah, itu ada 6 kebinasaan. Arti kebinasaan ini celaka kena. 4 kebinasaan terjadi atas orang yang memuji, dan 2 kebinasaan terjadi atas orang yang dipuji. Nah, jadi yang memuji itu malah dapat 4 kebinasaannya, yang dipuji 2. Tapi ini bila yang memuji dan yang dipuji jahil orangnya. Lah, yang memuji atau yang dipuji bilanya jahil, bisa terjadi kayak ini, yang memuji 4 kebinasaannya, yang dipuji 2. Tapi kalaunya yang memuji wali, yang dipuji wali,
Oh, itu kada kebinasaan, malah jadi ibadah. Yang pertama, bahwasanya yang memuji itu kebinasaan yang pertama nih bagi orang yang memuji, kan 4 nih. Bahwasanya yang memuji itu terkadang berlebih-lebihan ia. Pada memuji itu maka jatuhlah ia ke dalam dusta. Nah, berlebihan, bahasa Banjarnya talalu maambung. Ujung-ujungnya orang tahantak. Yang kedua pulang, maka bila talalu maambung lalu jadi dusta, itu dosa hukumnya. Yang kedua, bahwasanya terkadang menzahirkan ia yang memuji nih akan kasih akan yang dipujinya. Kisah ke-7 benar lalu memuji pada ketika sebenarnya tiada kasih ia akan dia pada batin, pada hati. Nah, sebenarnya ini kada bujur hatinya tuh ke-7, cuma kisahnya aja untung ke-7 lalu memuji. Nah, kan disebut jatuhlah ia ke dalam riya namanya. Hanya sekadar supaya dinilai orang-orang yang ke-7 memuji aja tuh. Padahal hati sarik maksudnya ada ke-7 misalnya. Nah, itu kebinasaan yang kedua. Nah, apa maksudnya nih? Ini orang munafik rajin. Muntung memuji padahal daripada aja cak aja kita apa jurang nih? Manis kasai aja tuh. Nah, manis kasai bertanya lah. Manis kasai apa nih? Basa-basi. Nah, jadi basa-basi itu kada bagus itu. Jadi mau hendak puji, bujur puji, hendak kada. Nah, sesuai fakta aja kita. Jangan basa-basi. Nah, itu termasuk riya basa-basi itu. Yang ketiga pulang, di bagi yang memuji lah kebinasaannya. Terkadang berkata ia yang memuji akan barang yang tiada diyakinkannya, akan pujian yang tiada diyakinkannya. Pun itu aja luar biasa pemurahnya aja. Padahal belum tentu juga pemurahnya. Pun itu aja orangnya alim bener aja. Padahal belum tentu juga alim. Kan? Jadi kan sesuatu yang kada diyakininya. Seperti berkata ia bahwasanya si Anon itu adil atau wara dan yang seumpamanya daripada perkara yang tiada diyakinkannya. Untuk tahulah pejabatnya adil benar, bagus benar aja. Padahal kita terkumpul kada suah. Bertamu kada suah juga. Nah, ini kan memuji sesuatu yang barang yang kada diyakinkan. Jadi dosa juga. Ini artinya menyebar hoak aja tuh. Maka adalah ia berkata-kata dengan ketiadaan aturan. Maksudnya kada palit. Nah, kita tahu. Arti ketiadaan aturan itu kada palit, kada bujur-bujur palit faktanya. Dan memuji seseorang laki-laki di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan seseorang yang lain. Nah, pernah terjadi orang ini memuji orang lain. Nabi mendengar di hadapan Nabi, Bang. Si Ano memuji lawan si Ano. Ini kalau disebut namanya karena ini termasuk jelek. Laki-laki. Nah, disebut laki-laki. Memuji seorang laki-laki yang lain di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bersabda Nabi, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam nih, waihaka. Nah, waihaka itu dua artinya. Pertama, celaka engkau. Yang kedua, kasihan nyawa. Nah, itu dua artinya. Qata'ata unuqa sahibika. Nah, artinya kasihan akan dikau. Kurang lebih aja Bang, celaka. Biar celaka kasihan orangnya. Telah engkau potong leher kawan engkau. Nah, nyawa tuh memuji inya kasihan inya. Nyawa kasihan, nyawa celaka inya kasihan. Sama nang kaya nyawa tuh memenggal panggulunya. Sebab inya nih tuh bila dipuji ganal hidungnya. Nyawa bila memuji berlebihan lalu sama-sama binasa. Nah, jadi kita hendak memuji itu lihat dia dulu orangnya. Bila orangnya memang mengerti maksud pujian kemana arahnya, silahkan aja puji, ada apa-apa. Tapi mun kita kada tahu, kada belampu hati ini dipuji, apa ada? Pada tak angkat bulu baju mina beganal. Yang keempat pulang, kebinasaan bagi orang yang memuji. Bahwasanya yang memuji itu menjadikan ia akan yang dipujinya itu sukacita, kahimungan yang dipuji, gara-gara dipuji. Terkadang adalah yang dipuji itu orang yang zalim. Orang zalim dipuji, jangan. Maka bila kita memuji orang zalim biasanya ada tujuan. Pejabat nih zalim, misal zalim, kita puji ada tujuan supaya dibantu. Nah, itu bisa kayak itu. Bisa kayak itu. Nah, maka jadi berdosa ia dengan sebab memasukkan perasaan sukacita ke dalam hatinya. Berdosa. Nah, kada layak dipuji. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Nabi nah,
Innallaha yaghdabu idza mudihal fasiqu. Nah ini garis bawahi ini penting benar kita. Jangan asal puji aja. Makanya lah kalau kalimat memuji kalau lawan pejabat itu jangan sebut nama. Kepada yang terhormat, yang kita cintai, yang kita muliakan, Bapak Gubernur, itu aja. Sebut jabatannya, jangan sebut narannya. Karena yang terhormat itu jabatannya, gubernurnya. Pahamlah? Orangnya belum tentu terhormat, kita kada tahu. Ada jelas lagi. Jangan disebut nama. Kalau disebut nama, kalau kita katakan terhormat, jangan-jangan misal fasik, misal. Maka kita melanggar hadis Rasulullah ini nih. Kepada yang terhormat, yang kami muliakan, yang kami banggakan, Bapak Wali Kota. Nah, sebut jabatannya aja. Kada usah sebut naran. Sebab jabatan itu mulia. Jabatan itu berpahala kalau menjabatnya bujur, adil. Maka atas nama jabatan itu kita memuji, bukan individunya. Kalau individunya kita kada tahu lagi. Karena kada tahu, jangan kita memuji. Kada tahu. Ramailah. Nah, ternyata kita puji bagus baik, kita sanjung. Ternyata orangnya fasik. Nah, talanggaram hadis Rasulullah. Allah marah idza mudihal fasik. Nah, bahwasanya Allah Ta'ala sesungguhnya marah apabila dipuji akan orang yang fasik. Nah, dan berkata Imam Al-Hasanul Basri rahimahullahu ta'ala, barang siapa mendoakan, nah, artinya setuju mendoakan orang yang fasik, hakikatnya ia setuju bahwa dikerjakan maksiat Allah di muka bumi. Nah, itu maksudnya lah. Nah, itu singkat kata-katanya, itu maksudnya. Kita tuh mendoakan orang fasik, mudahan pian panjang umur. Misalnya orangnya fasik, misalnya nih, itu sama artinya kita mendoakan supaya orang bermaksiat balawas di muka bumi. Ada boleh nggak itu? Berarti kita terjadi kemaksiatan itu setuju kita. Nah, jangan. Maka orang yang zalim, yang fasik, sayuqiyanya bahwa dicela perbuatannya. Nah, tambahi perbuatannya, bukan orangnya, perbuatannya. Nah, dicela akan perbuatannya supaya apa tujuannya? Supaya gemarnya pada kezaliman dan kefasikan itu berkurang. Nah, amun kita puji padahal fasik karena dikiranya kefasikan itu sunat muakkad. Rasa kada apa-apa. Tapi kita memberikan tanbih, peringatan, salah aja kita itu. Buktinya kita merangut misalnya. Nah, berarti kan ada terpikir nih bahwa salah ini nah. Nah, artinya kita kadang mendukung lawan kesalahan. Itu misal kayak itu contohnya. Dan adapun yang dipuji, nah dua kebinasaannya. Maka salah satu daripada dua kebinasaan, bahwa satu yang terjadi padanya bisa sifat takabur dan ujub. Nah, orang yang dipuji bila sebenarnya belum lagi berisi hati makrifat dengan Allah, belum berisi musyahadah dan muraqabah, puji aja ujub orang tu kena. Bahkan sampai takabur. Arti takabur itu sombong. Nah, maka sama artinya kita memujinya, sama artinya kita menjadikannya berdosa. Maka dosa gana ujub nih. Yang bermula kedua sifat ujub dan takabur nih, keduanya sebab bagi binasa seseorang di akhirat. Karena inilah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Nabi, qata'ta unuqa sahibik. Artinya telah memotong engkau akan leher. Nah, engkau telah memotong akan leher kawan engkau. Nah, dan yang kedua pulang, orang yang dipuji nih bisa binasa bila inya kada siap dipuji. Bahwa sukacita ia dengan pujian tersebut, maka akhirnya lemah ia daripada mengerjakan ibadah. Karena dipuji lalu lupa diri, rasa cukup sudah dengan ibadah nintoh. Mau sidin itu luar biasa beribadah aja, sekampungan ini sidin paling ibadah aja. Orangnya yang dipuji kada bisa ma'rifat, kada bisa musyahadah, lalu rasanya rasa cukup aja sudah nintoh. Padahal ada apa-apa, ada rasa apa-apanya nintoh. Nah, akhirnya ia merasa ridha daripada keadaan dirinya. Nah, arti merasa ridha itu merasa cukup aja sudah dengan ibadah yang ada ninto. Nah, cak ibarat ini misalnya lah, pian memuji acil ijah. Wah, acil ijahnya luar biasa alimnya aja. Padahal alim nak ada. Cuma pesantren kilat, bahari itu bahari juga namanya pahit.
Nah, lalu karena dipuji pada alim akhirnya kita ampi menuntut ilmu karena merasa alim sudah. Nah, jadi pujian kita tadi menjadikan orang tadi merasa cukup lawan keadaan dirinya. Nah, itu yang berbahayanya aja kita bagi orang yang dipuji. Adapun jika sejahtera itu selamat, yang memuji selamat dari kebinasaan, dan yang dipuji selamat juga dari kebinasaan. Maka tiada dilarang memuji manusia. Bahkan terkadang adalah memuji itu hukumnya sunnah. Nah, digarisbawahi sunnah memuji. Nah, pada realnya sabda Nabi SAW, Nabi itu hari-hari sidin memuji lawan sahabat-sahabat sidin. Tapi sidin tahu sahabat ini memang orang makrifat sudah. Ini jadi Nabi nah, lau zina imanu Abi Bakrin bi imanil alamin la rajjaha, tu ain diganti lawan ha lah, la rajjaha. Jadi ujar Nabi, jika ditimbang imannya Abu Bakar radhiyallahu anhu dengan iman sekalian alam, niscaya lebih berat imannya Sayyidina Abu Bakar. Nah, Nabi memuji kada nih, pujian yang luar biasa. Tapi yang dipuji ini orangnya luar biasa juga. Nah, boleh memuji bahkan sunnah. Kenapa sunnah aja? Karena menambah-nambah kecintaan lawan Allah. Dan bersabda lagi Nabi SAW, ya Nabi, laulam ub'as la bu'ista ya Umar. Berhadapan langsung Nabi memuji ini nah. Laulam ub'as, andainya aku nih kada diutus sebagai rasul, la bu'ista, niscaya nyawa Umar yang dijadikan sebagai rasul. Nah, tapi hadis ini ulama mengingkarakan lah. Arti mengingkarakan itu artinya melemahkan dari sisi riwayat. Nah, wal ma'ruf, dan bermula hadis yang lebih benarnya, nah itu hadis Uqaibah bin Amir radhiyallahu anhu. Nah, ini kalimatnya kayak ini nah, yang disepakati, yang terjadi Nabi memuji Sayyidina Umar, yang bunyi kalimatnya kayak ini nah, laukana ba'di nabiyun lakana Umar bin Al-Khattab. Nah, seandainya jadi Nabi ada sesudahku Nabi, maka yang paling pantas jadi Nabi itu Umar bin Khattab. Nah, ini kalimat yang disepakati. Artinya jika, nah ini arti yang di atas tadi, laulam ubas tadi. Jika tiada dibangkitkan akan daku, sakanya aku nih kada diutus sebagai rasul, jadi pesuruh, niscaya dibangkitkan akan dikau hai Umar. Ini arti yang di atas tadi. Niscaya engkaulah yang diutus sebagai rasul. Nah, sedangkan hadis Nabi yang kedua yang ma'ruf, yang lebih yang disepakati, itu artinya kada ditulis oleh musannif di sini. Ditulis saya, cuma tak tinggal percetakannya mengatiknya gitu. Dan sesungguhnya itu dalilnya lah berhadapan Nabi itu memuji Sayyidina Umar. Ya Nabi cakanya ada Nabi setelah aku ini ada Nabi, nyawa Umar yang wajar jadi Nabi. Kan memuji ini luar biasa. Hah? Sesungguhnya telah memuji oleh Rasulullah SAW akan banyak daripada sahabat. Banyak sahabat dipuji oleh Nabi karena mengetahui ia Nabi akan bahwasanya yang demikian itu menambah pujian itu pada rajin ibadah mereka itu, dan tiada menjadikan ia pujian itu akan mereka itu menjadi ujub, membesarkan diri, dan ujub takabur kada aja kita. Nah, dan sayuk ianya bagi mereka yang dipuji. Nah, kita pulang ada orang memuji kita tuh mawas diri. Artinya kita tuh mengamat-amati pada kesudahan yang ditakuti, yaitu ujung-ujung kita ini nah, husnul khotimah kah, su'ul khotimah kah, kita kada tahu. Jadi kita jangan terbuai dengan pujian orang. Kita lihati ujung diri kita ini nah. Terkadang adalah seseorang itu baik keadaannya, tetapi kesudahannya jahat, kada tahu kita. Jadi orang ada memuji kita jangan terbuai. Kita kada tahu ujung kita. Jangan mudah ganal hidung tuh. Dan pada kebinasaan segala amal kebajikan. Nah, sebab bilanya kita ujub, habis amal kita, pahalanya habis. Dan bahwa ingat ia akan kejahatan dirinya. Nah, jadi 3 yang kita ingatlah. Ini senjatanya. Nah, bila ada orang memuji kita, bah pian ni ganal bener besi aja. Misal, kita arti ganal ibadah nih, ilmu ganal, ibadah ganal. Nah, lalu kita nih kada tahu aku ujung pun apa. Di hati aja jangan disambat. Bila disambat itu riya jonarnya. Kada usah kita malawan nih, berdiam aja, takurhing aja. Ada orang memuji, senyum kita. Nah, jangan napa ada kun hati keluar aja. Kada usah dilebani. Nah,
Tiga nih di hati kita nah. Aku kada tahu akhirku apakah husnul khatimah atau sulul khatimah. Pujian ini dari manusia aja. Satu. Yang kedua, aku hati-hati benar bila aku terlena, habis pahala amal ibadahku binasa. Nah yang ketiga, ingat ia akan kejahatan dirinya. Orang memuji tahu sebatas zahir, ia kada tahu kejahatan diri kita. Yang tahu kejahatan aib diri kita seorang. Nah. Dan bahwa kita yang keempat, nah orang dipuji nih yang keempat, hendaknya mendahirkan ia akan benci bagi pujian tersebut. Nah, serta benci ia akan dia di dalam hatinya. Jangan diucapkan. Kita haji kita aku ini kada ketuju dipuji. Dan kepada inilah menunjukkan oleh sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini dalilnya nah bahwa kita disuruh nangka itu bila ada orang memuji hati kita yang main aja kita. Nah, Nabi memadahkan Nabi. Uhsud turaba fi wujuhil maddahin. Nah, genggam oleh kamu akan tanah dan lemparkan oleh kamu akan dia pada segala muka yang memuji. Ini bukan berarti Nabi menyuruh mempraktikkan lah. Nabi menyuruh nyawa jangan ketuju dipuji. Orang memujian itu kada bagus bagi nyawa. Maka nangka kaya kita tuh tawakal ambilkan tanah batu tawakan koninya. Artinya jangan sampai kita ketujuh lah orang yang memuji itu. Tapi jangan dipraktikkan kayak ini. Maksudnya, bila kada paham, uji Nabi menyuruh bila ada memuji ambil tanah tawakalkan. Kada kayak itu walaupun redaksi hadis di akhirnya kayak itu. Tapi secara praktik kada gitu maksudnya. Paham ya lah. Nah, kalau pangkin napian bila ada orang memuji lalu mengambil ke batu. Nah, ini salah paham narannya. Artinya hati kita kada ketujuh lawan orang yang memuji yang lawan pujian itu nah maksudnya. Dan berkata Sayyidina Ali karramallahu wajhah, ini paling bagus nah yang kita turuti. Tatkala dipuji akan dia, Sayyidina Ali berdoa sidin, Allahumma ghfirli. Itu tersampuk hurufnya lah. Ma la ya'lamun wa la tu'akhidni bima yaqulun. Waj'alni khairam mimma yadhunnun. Itu ya Allah nun itu huruf mim lo kata mim nanti lawan nun. Yadhunnun. Artinya hai Allah, kurangnya ada memuji kita amalkan nih seperti yang diamalkan oleh Sayyidina Ali. Jadi Sayyidina Ali aku dipuji maka aku berdoa dengan Tuhan. Ya Allah, ampuni olehmu bagiku akan barang akan dosa yang tiada mengetahui mereka itu akan dia. Ya Allah, dosaku banyak, ini kada tahu nah. Ampuni dosa yang ulun yang mereka tuh kada tahu yang ada di ulun ini nah. Satu. Dan jangan engkau ambil salah akan daku, maksudnya jangan disiksa kesalahanku dengan sebab barang yang berkata mereka itu akan dia. Artinya jangan sampai ulun dijadikan ujub, takabur, lalu pian siksa gara-gara mereka tuh memuji ulun. Nah, dan jadikan olehmu akan daku lebih baik daripada pujian-pujian yang mereka sangkakan akan dia. Nah, aja kita kurang tuh memuji kita. Kita berdoa ya Allah ampuni dosa-dosa ulun. Jangan sampai jadi ulun jadi sifat yang jadi ujub takabur sehingga pian menyiksa ulun dan ulun jadikan lebih baik dari sangkaan mereka itu. Nah, wallahu a'lam. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم يا رب من المصطفى واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.